Baiklah saudaraku, selamat malam kepada teman-teman, saudara-saudara yang berkenan membuka video saya pada malam ini. Mengingat dari bagaimana ramainya media sekarang ini, terlebih yang sangat banyak mempersoalkan atau memperdebatkan soal agama. Sejenak kita berpikir, kita di negara Indonesia ini saudara, kita dari berbagai agama, ras, suku, bahkan dari segi pergaulan kita sehari-hari, persaudaraan kita sehari-hari, ya, kita dikumpulkan atau digabungkan, bahkan dipertemukan menjadi satu persahabatan atau pergaulan dari berbagai latar belakang agama maupun suku. Tetapi kalau kita lihat saudara, pada akhir-akhir ini begitu ramainya orang sangat memperdebatkan tentang agama. Kalau menurut saya, kepada teman-teman yang sibuk berdebat, mempersoalkan agama, bahkan seolah-olah ada satu unsur pemaksaan, memaksakan orang lain untuk menjadi satu keyakinan dengan kita, ya saudara, ini saudara bisa dikatakan suatu saat bahkan mungkin sudah terjadi bahwa menjadi satu sumber permasalahan yang sangat besar di negara ini. Menurut saya, jauh lebih baik kita berpikir bagaimana caranya kita supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, dan bagaimana kita melakukan semua isi kitab yang kita yakini sebagai suatu petunjuk bagi kita untuk mencapai tujuan akhir daripada hidup kita, yaitu surga. Kita walaupun berbeda-beda keyakinan, namun kita semuanya punya harapan, punya keyakinan bahwa kita akan menuju surga, namun menurut versi kita masing-masing. Saudara, jikalau kita sibuk memperdebatkan agama dan keyakinan kita, ini akan menimbulkan perpecahan di antara sesama kita. Contohnya seperti saya beragama Kristen, teman saya juga banyak dari Muslim, bahkan mereka dengan saya sangat baik. Saya berteman, bergaul dengan mereka begitu dekat, seolah-olah kami sudah menganggap bahwa kami itu bersaudara. Nah, tetapi apakah karena kami mempunyai perbedaan keyakinan dan karena adanya orang-orang yang sibuk memperdebatkan agama maupun di berbagai media, lalu itu seolah-olah akan menciptakan satu keretakan di dalam pergaulan kami, di dalam pergaulan kita sehari-hari. Seperti contohnya kita dalam berbisnis, berusaha, bekerja, kita tentunya menjadi suatu komunitas yang berbeda-beda keagamaan ataupun keyakinan. Jadi sebenarnya hal seperti ini mungkin menurut saya kurang begitu disadari, adanya perbedaan-perbedaan yang telah tergabung dalam satu komunitas. Oleh karena itu, marilah kita lebih bijak, terlebih pada zaman sekarang masih banyak hal-hal lain lagi, permasalahan-permasalahan yang perlu kita hadapi. Terlebih saudara, saat ini ada seperti virus corona yang berakibat pada sistem perekonomian kita yang sekarang ini udah jelas-jelas kita rasakan begitu susahnya, begitu pahitnya. Konon lagi kita ditambah lagi permasalahan-permasalahan masalah keyakinan dan agama. Kalau kita benar-benar meyakini agama yang kita peluk pada saat ini, mari kita jalankan dengan baik-baik, sebaik-baiknya. Bahkan bila perlu, tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar berakhlak, orang-orang yang benar-benar beriman dan meyakini satu kitab. Bahkan kita seolah-olah bahwa kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita berada di jalan yang benar.
maupun kepada umat Kristen, maupun kepada umat Muslim. Jalankan saja ibadah kita. Apa yang kita yakini dari kitab suci yang kita pelajari, jalankan saja. Mari berlomba-lomba berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan kita. Kalau benar-benar apa yang kita yakini itu adalah satu jalan yang benar, maka itu akan kelihatan, maka itu akan memancarkan kepada dunia tanpa kita memaksakan diri untuk menjadi seiman ataupun menjadi sama dengan kita, tanpa kita memaksakan. Tetapi kalau memang benar-benar apa yang kita yakini itu menjadi suatu suatu pencerahan, bahkan suatu hal yang patut ditiru, dan bahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan karena kita menjalankan keyakinan kita, jikalau itu membuahkan hal-hal yang baik bagi orang lain, bisa saja orang yang berbeda keyakinan dengan kita akan tertarik untuk menjadi sama dengan kita, apakah itu Muslim, apakah itu Kristen. Sebenarnya bagi saya untuk memperdebatkan agama itu tidak terlalu penting, bahkan ribet, bahkan itu hal-hal yang sangat-sangat yang tidak pantas sebenarnya. Kalau orang meyakini sesuatu, ya biarkan saja. Kalau dia percaya kayu yang besar itu bisa dianggap Tuhan, ya sudah, biarkan saja dia menganggap itu Tuhan. Namun kalau kita punya keyakinan yang berbeda, mari jalankan keyakinan kita. Kita tidak perlu sibuk, tidak perlu repot, tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang memancing amarah orang ataupun membuat orang merasa benci. Sadarlah bahwa yang menjadi hakim ataupun penilai di hidup kita ini adalah banyaklah orang lain yang menilai kita. Kalau kata-kata kita baik, bernuansa yang kata-kata kita yang bisa memancarkan suatu aura yang baik bagi orang lain, ya, itu akan menjadi daya tarik bagi mereka, saudara. Jadi tidak perlu tanpa harus memaksakan orang lain untuk menjadi sama dengan kita. Kebaikan-kebaikan yang kita pancarkan berdasarkan keyakinan kita itu akan menjadi magnet bagi orang untuk mengikuti apa yang kita yakini. Saudara, saya tidak banyak memberi saran ataupun pendapat tentang bagaimana apa yang ramai di sekarang ini di media. Sedikit, tetapi saya berharap bahwa pesan saya ini sangat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Untuk itu saya sekali lagi berharap, mari kita sadar-sadarnya bahwa agama dan keyakinan itu tidak perlu diperdebatkan. Yang paling penting daripada semua itu adalah mari jalankan keyakinan kita, dekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.